Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Awal mula pemberian tugas kepada Nabi Daud. Daud duduk di hadapan ayahnya, wajahnya penuh dengan antusiasme namun juga sedikit kekhawatiran. Ayahnya, seorang yang bijaksana dan penuh otoritas, melihatnya dengan penuh kasih sayang sebelum akhirnya memberikan perintah yang menentukan. Ayah Daud berkata dengan tegas, "Daud, putraku yang paling muda. Aku telah menerima perintah dari Raja Talut untuk mengirim tentara melawan bangsa Palestina. Kau akan turut serta, namun aku memerintahkanmu untuk tidak bertempur. Tugasmu hanya untuk membawa bekal dan melaporkan kondisi pertempuran kepada kami." Daud menelan ludahnya, merasa campuran antara kekecewaan dan keterhormatan. "Tapi ayah, aku juga ingin membantu dalam pertempuran. Aku siap bertarung untuk melindungi Bani Israel." "Anakku," ayah Daud menatapnya dengan penuh kasih sayang, "kau masih muda dan belum berpengalaman dalam peperangan. Kau harus taat pada perintahku dan berada di barisan belakang untuk keselamatanmu sendiri." Daud mengangguk, meskipun hatinya bergetar dengan semangat yang berkobar. "Aku akan patuh, ayah. Aku akan membantu sebaik mungkin tanpa melupakan perintahmu." Setelah pertemuan itu, Daud merasa campuran antara kegugupan dan semangat yang membara di dadanya. Ia tahu bahwa perjalanan yang menantinya tidak akan mudah, namun ia siap untuk menghadapinya dengan keberanian dan kesetiaan pada tugas yang diberikan kepadanya. Bab 2. Pertempuran melawan Jalut. Pada suatu pagi yang berkabut, pasukan Bani Israel bersiap untuk melawan bangsa Palestina yang dipimpin oleh Jalut. Daud sibuk mempersiapkan bekal dan mengecek senjatanya dengan hati yang berdebar-debar. Meskipun dilarang bertempur oleh ayahnya, namun semangat juangnya tidak bisa dipadamkan. Saat tiba di medan pertempuran, suasana tegang terasa di udara. Para prajurit Bani Israel menatap Jalut dan pasukannya dengan penuh kekhawatiran, sementara Jalut berteriak dengan angkuh, menantang siapapun yang berani melawannya. Mendengar suara Jalut yang menggema di medan perang, Daud merasa hatinya berdebar kencang. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus berani, aku harus menghadapi tantangan ini." "Saudara-saudara," seru Daud, suaranya menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. "Kita tidak boleh takut pada Jalut dan pasukannya. Kita harus bertempur untuk kehormatan Bani Israel dan kebenaran." Para prajurit menatap Daud dengan kagum dan keberanian yang membara. Mereka mulai menyemangati satu sama lain, membangkitkan semangat juang yang hampir padam. Daud melangkah maju dengan langkah mantap, memegang pedangnya dengan erat. Matanya bersinar penuh dengan tekad dan keyakinan. Ketika Jalut mendekat, Daud tidak gentar. Ia siap untuk menghadapi musuhnya dengan keberanian dan keteguhan hati yang luar biasa. Pertempuran pun dimulai, suara pedang dan perisai bergema di udara. Daud berjuang dengan penuh semangat, membela kehormatan Bani Israel dan memimpin pasukannya dengan keberanian yang mempesona. Meskipun di barisan belakang, tekadnya tidak tergoyahkan. Akhirnya, dengan pukulan yang mematikan, Daud berhasil mengalahkan Jalut. Medan pertempuran gemuruh dengan sorak-sorai kemenangan, dan Daud dipandang sebagai pahlawan yang tidak terkalahkan. Kemenangan ini membawa perubahan besar bagi Daud. Ia tidak hanya diakui oleh rakyat sebagai pahlawan bangsa, tetapi juga diangkat sebagai menantu Talut dan penasihat kepercayaannya. Namun, di balik kegembiraan itu, Daud merasakan adanya perubahan dalam sikap mertuanya, Talut. Bab 3. Perubahan sikap Talut terhadap Daud. Setelah kemenangan yang gemilang melawan Jalut, Daud dianggap sebagai pahlawan yang disanjung oleh seluruh Bani Israel. Namun, di tengah kegembiraan itu, Daud mulai merasakan perubahan sikap yang tidak mengenakan dari mertuanya, Raja Talut. Suatu hari, ketika Daud mendekati Talut dengan senyum di wajahnya, ia disambut dengan ekspresi muram dan dingin. "Ada apa, ayah?" tanya Daud dengan hati yang berdebar-debar. Talut menatap Daud dengan pandangan yang sulit ditafsirkan, lalu dengan suara yang keras dan tegas ia berkata, "Daud, aku memperhatikan perubahan dalam dirimu. Kau mungkin berpikir bahwa kemenanganmu membuatmu lebih mulia dari yang lain, tetapi ingatlah bahwa kekuasaan dan kemuliaan hanyalah sementara." Daud terkejut mendengar kata-kata ayah mertuanya. "Tapi ayah, aku tidak pernah bermaksud untuk menyombongkan diri. Kemenangan itu adalah atas kehendak Allah, dan aku hanya menjalankan tugas yang diberikan padaku." Talut menggelengkan kepala dengan sinis. "Kau mungkin berpikir begitu, tetapi aku melihat ambisi dan kebanggaan dalam matamu. Jangan pernah lupakan asal-usulmu, Daud. Kau adalah anak muda yang masih harus banyak belajar." Daud merasa hatinya terluka oleh kata-kata Talut. Bagaimanapun juga, ia telah berjuang dengan segenap kekuatannya untuk membela kerajaan mertuanya,
namun sekarang ia disalahpahami dan dicurigai. Di dalam hati, Daud bertanya-tanya apa yang menyebabkan perubahan sikap mendadak dari Talut. Apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah? Ataukah ada orang lain yang sengaja ingin merusak hubungan mereka? Namun, terlepas dari semua pertanyaan yang menghantui pikirannya, Daud memilih untuk mempertahankan kesetiaannya dan tetap bersikap hormat kepada mertuanya. Ia berusaha untuk tidak terpengaruh oleh fitnah dan mencoba mencari kedamaian di dalam hatinya. Bab 4. Siasat jahat Talut dan perlindungan Allah. Ketegangan di antara Daud dan Talut semakin memuncak seiring berjalannya waktu. Daud merasa semakin dijauhi oleh mertuanya, bahkan hingga mendengar kabar tentang siasat jahat yang dirancang oleh Talut untuk menyingkirkan dirinya. Michal, istri Daud yang setia, datang mendatangi suaminya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Daud, aku mendengar kabar bahwa ayahku merencanakan untuk menjauhkanmu dari istana dan bahkan mungkin membahayakan nyawamu," ujarnya dengan nada serius. Daud terdiam sejenak, mencerna berita yang tak terduga itu. "Tapi mengapa ayahmu ingin melakukan hal itu? Apakah aku telah melakukan sesuatu yang salah?" Michal menggelengkan kepala dengan sedih. "Aku tidak yakin, tapi aku takut bahwa hasratnya untuk mempertahankan kekuasaannya melebihi segalanya. Kau harus segera pergi dari sini, Daud. Jauhkan dirimu sebelum terlambat." Daud merenung sejenak, menimbang antara kesetiaannya pada mertuanya dan keselamatan dirinya sendiri. Akhirnya, dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk meninggalkan istana pada malam yang gelap, hanya membawa iman dan kepercayaan pada Allah. Berjalan di bawah cahaya rembulan, Daud meninggalkan istana Talut dengan langkah yang mantap. Meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian, ia merasa dilindungi oleh Allah dan yakin bahwa takdirnya akan menuntunnya ke tempat yang aman. Setelah peristiwa itu diketahui oleh rakyat, saudara-saudara, murid-murid, dan pengikut Daud berbondong-bondong menyusulnya, menawarkan bantuan dan pertolongan. Mereka semua bersatu dalam tekad untuk melindungi Nabi Daud dan mengembalikannya ke tempat yang layak di antara Bani Israel. Dalam kegelapan malam, Daud dan para pengikutnya melanjutkan perjalanan mereka, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dengan iman yang teguh dan keyakinan pada keadilan Allah, mereka siap menghadapi segala rintangan yang akan datang. Bab 5. Pertolongan dan pertemuan dengan pengikut Daud. Dalam perjalanan yang panjang, Daud dan para pengikutnya merasa lega melihat perbukitan yang hijau di kejauhan. Mereka tahu bahwa mereka semakin dekat dengan tempat yang aman untuk berlindung sementara. Namun, sebelum mereka mencapai tujuan mereka disambut oleh sekelompok orang yang telah menunggu dengan penuh harap. Saudara-saudara dan murid-murid Daud, serta para pengikut setia, datang untuk memberikan dukungan dan kekuatan kepada Nabi Daud. "Daud," seru salah seorang pengikutnya dengan penuh kegembiraan, "kami bersama-sama denganmu. Kami siap untuk melindungimu dan mengikuti langkah-langkahmu." Daud tersenyum lebar melihat kehadiran mereka. "Terima kasih, saudara-saudaraku," ucapnya dengan suara penuh syukur. "Kalian adalah anugerah dari Allah, dan bersama-sama kita akan menghadapi segala rintangan yang mungkin datang." Dalam lingkungan yang penuh dengan semangat solidaritas dan persaudaraan, Daud dan para pengikutnya melanjutkan perjalanan mereka ke tempat yang aman. Di bawah bimbingan Allah, mereka yakin bahwa mereka akan melewati setiap ujian dan cobaan dengan keberanian dan keteguhan hati. Saat mereka melangkah maju, sinar matahari terbit mulai menerangi jalanan mereka. Dengan langkah yang mantap dan hati yang dipenuhi dengan keimanan, mereka bersiap untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, tetapi dipenuhi dengan harapan dan keyakinan bahwa Allah akan selalu memberikan pertolongannya kepada mereka yang berserah diri padanya. Bab 6. Kesungguhan Daud dalam menjalani ujian. Setelah meninggalkan istana Talut dan bergabung dengan para pengikutnya, Daud memasuki fase ujian yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Namun, dengan keimanan yang kuat dan kesungguhan yang tak kenal lelah, ia bersiap untuk menghadapi semua cobaan yang mungkin menantinya. Di tempat perlindungan yang baru, Daud dan para pengikutnya berusaha untuk membangun kembali kehidupan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, mengatasi segala rintangan dan kesulitan dengan tekad yang teguh. Daud sendiri, meskipun dihadapkan pada ujian yang besar, tidak pernah kehilangan kepercayaan pada Allah. Ia terus berdoa dan bertawakal, memohon petunjuk dan pertolongan dari Sang Pencipta. Dalam kesendirian malam, Daud merenungkan segala ujian dan cobaan yang telah dilaluinya. Ia sadar bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dan hanya dengan kesabaran dan keteguhan hati yang kokoh, seseorang dapat melewati semua itu. Sementara itu, berbagai ujian dan cobaan terus menghampiri Daud dan para pengikutnya.
Mereka dihadapkan pada rintangan-rintangan yang sulit dan penghalang-penghalang yang menantang, namun mereka tetap teguh dalam iman dan keteguhan hati mereka. Daud terus memimpin dengan teladan, memberikan semangat dan inspirasi kepada para pengikutnya. Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, ia tetap tenang dan penuh keberanian, menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari iman dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Dengan setiap langkah yang diambil, Daud dan para pengikutnya semakin kuat dan kokoh. Mereka menyadari bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang bersabar dan bertawakal. Dalam perjalanan panjang mereka, Daud dan para pengikutnya belajar untuk menghadapi segala ujian dengan keberanian dan keteguhan hati. Mereka yakin bahwa dengan iman yang kuat dan kesungguhan yang tak kenal lelah, mereka akan mampu melewati semua cobaan yang mungkin datang, dan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.